Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Ika Ferawati Silalahi, NIM 2370380006. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pengenalan Unified Modeling Language atau UML. Pertama, eh, kita harus mengerti dulu nih, apa itu UML. UML, Unified Modeling Language, adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint suatu software. Tujuan utama UML adalah mendefinisikan cara standar untuk memvisualisasikan cara suatu sistem yang dirancang. Sebenarnya ada banyak nih tujuan dan fungsi dari UML. Pertama itu dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman atau proses umum rekayasa. Menyatukan informasi-informasi yang ada dalam pemodelan. Tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Selanjutnya berikut adalah jenis diagram UML. Diagram UML itu ada dua, behavior diagram dan structure diagram. Untuk tahap pertama, kita akan membahas tentang structure diagram. Structure diagram ini merupakan kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu struktur statis dari sistem yang dimodelkan. Pada struktur diagram ini ada beberapa jenis, yaitu kelas diagram, komposit diagram, komponen diagram, deployment diagram, paket diagram, profile diagram, dan objek diagram. Berikut adalah kelas diagram. Berikut adalah contoh kelas diagram pada sistem perpustakaan. Kelas diagram ini menggambarkan struktur statis suatu sistem dengan menunjukkan kelas sistem, metode, dan atributnya. Selanjutnya adalah composite structure diagram. Berikut adalah contoh composite structure diagram pada mesin ATM. Composite structure diagram ini merupakan diagram untuk mewakili struktur internal suatu kelas dan titik interaksinya dengan bagian lain dari suatu sistem. Selanjutnya adalah objek diagram. Berikut adalah contoh objek diagram pada rumah sakit atau klinik. Objek diagram ini dapat disebut sebagai tangkapan layar dari instansi dalam suatu sistem dan hubungannya yang ada di antara mereka. Karena diagram objek menggambarkan perilaku ketika objek telah dipakai. Selanjutnya adalah komponen diagram. Berikut adalah contoh komponen diagram pada sistem perpustakaan. Komponen diagram ini digunakan untuk mewakili bagaimana komponen fisik dalam suatu sistem diatur. Digunakan untuk memodelkan detail implementasi. Deployment diagram. Berikut adalah contoh deployment diagram sistem informasi rumah sakit atau klinik. Deployment diagram ini digunakan untuk mewakili perangkat keras sistem dan perangkat lunaknya. Diagram ini memberitahu kita komponen perangkat keras apa yang ada dan komponen perangkat lunak apa yang dijalankan pada komponen tersebut. Selanjutnya adalah paket diagram. Berikut adalah contoh paket diagram rumah sakit klinik atau klinik. Paket diagram ini menggambarkan bagaimana paket dan elemennya diatur. Diagram paket hanya menunjukkan kepada kita ketergantungan antara berbagai paket dan komposisi internal paket. Selanjutnya adalah profile diagram. Berikut adalah contoh profile diagram pada EJB application. Profil diagram ini merupakan tipe diagram baru yang dikenal di UML. Ini adalah tipe diagram yang sangat jarang digunakan dalam spesifikasi apapun. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang structure diagram. Selanjutnya itu adalah behavior diagram. Behavior diagram merupakan diagram yang menunjukkan apa yang harus terjadi pada suatu sistem dan menggambarkan bagaimana objek berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan sistem yang berfungsi. Pada behavior diagram ini ada activity diagram, interaction diagram, state machine diagram, use case diagram. State machine diagram. Berikut adalah contoh state machine diagram pada login.
Diagram ini merupakan diagram keadaan digunakan yang mewakili kondisi sistem atau bagian dari sistem pada waktu yang terbatas. Ini adalah diagram perilaku yang mewakili perilaku menggunakan transisi keadaan terbatas. Activity diagram. Berikut adalah contoh activity diagram untuk online shopping. Diagram aktivitas menggambarkan aliran kontrol dalam suatu sistem. Kita juga dapat menggunakan diagram aktivitas untuk merujuk pada langkah-langkah yang terlibat dalam eksekusi use case. Use case diagram. Berikut adalah contoh use case diagram pada mesin ATM. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas suatu sistem atau bagian dari suatu sistem. Ini banyak digunakan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional sistem dan interaksinya dengan agen eksternal atau TOR. Communication diagram. Berikut adalah contoh communication diagram pada online shopping. Communication diagram itu dikenal sebagai diagram kolaborasi dalam UML. Digunakan untuk menunjukkan pesan berurutan yang dipertukarkan antar objek. Diagram komunikasi berfokus terutama pada objek dan hubungannya. Selanjutnya adalah sequence diagram. Berikut adalah contoh sequence diagram pada online shopping. Sequence diagram ini merupakan secara sederhana menggambarkan interaksi antar objek secara berurutan, yaitu urutan terjadinya interaksi tersebut. Selanjutnya adalah interaction overview diagram. Berikut adalah contoh interaksi overview diagram pada ujian mahasiswa. Interaksi overview diagram ini memodelkan urutan tindakan dan membantu kita menyederhanakan interaksi kompleks menjadi kejadian yang lebih sederhana. Ini adalah campuran diagram aktivitas dan urutan. Timing diagram. Berikut adalah contoh timing diagram untuk akses website. Bentuk khusus dari diagram urutan yang digunakan untuk menggambarkan perilaku objek selama jangka waktu tertentu. Menggunakan ini digunakan untuk menunjukkan batasan dan durasi yang mengatur perubahan keadaan dan perilaku objek. Selanjutnya, berikut adalah langkah-langkah dalam membuat diagram UML. Step pertama, identify the purpose. Identifikasi tujuan. Tentukan tujuan pembuatan diagram UML. Berbagai macam diagram UML memiliki tujuan yang berbeda-beda, seperti menangkap persyaratan, merancang arsitektur, mendokumentasikan hubungan, kelas, dan lain sebagainya. Tahap kedua adalah identifikasi elemen dan hubungan. Identifikasi elemen kunci, baik itu kelas, objek, kasus penggunaan, dan lain-lain. Dan hubungannya yang perlu direpresentasikan dalam diagram. Langkah ini melibatkan pemahaman struktur dan perilaku sistem yang kita modelkan. Selanjutnya pada tahap ketiga adalah pilih jenis diagram UML yang sesuai. Pada tahap ini, kita memilih jenis diagram UML yang paling sesuai dengan kebutuhan pemodelan kita. Tipe umum yang sering digunakan adalah diagram kelas, diagram use case, diagram urutan, diagram aktivitas, dan banyak lainnya. Selanjutnya pada tahap keempat adalah buat sketsa dasar. Sebelum menggunakan alat pemodelan UML, akan sangat membantu jika kita membuat sketsa kasar pada kertas ataupun papan tulis. Ini dapat membantu kita memvisualisasikan tata letak dan hubungan antar elemen. Selanjutnya pada step yang kelima adalah pilih alat pemodelan UML. Pilih alat pemodelan UML yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan kita. Ada berbagai alat yang tersedia, baik itu online maupun offline, yang menawarkan fitur untuk membuat dan mengedit program UML. Selanjutnya pada tahap yang keenam adalah create the diagram. Buka alat pemodelan UML yang kita pilih dan buat proyek atau diagram baru. Mulailah menambahkan elemen, misalnya kelas, kasus penggunaan, faktor, dan lain-lainnya ke diagram dan menghubungkannya dengan hubungan yang sesuai, misalnya asosiasi atau ketergantungan. Selanjutnya pada step ketujuh, tentukan properti elemen. Untuk setiap elemen dalam diagram, tentukan properti atau atribut yang relevan.
Ini mungkin termaksud atribut dan metode kelas, detail kasus dan penggunaannya, atau informasi lain yang spesifik untuk tipe diagram kita. Selanjutnya pada step ke-8 adalah tambahkan anotasi dan komentar. Tingkatkan kejelasan diagram kita dengan menambahkan anotasi, komentar, dan catatan penjelasan. Ini membantu siapapun yang meninjau diagram untuk dapat memahami keputusan desain dan logika yang ada di baliknya. Selanjutnya pada step yang ke-9 adalah validasi dan peninjauan kembali. Tinjau diagram untuk keakuratan dan kelengkapannya. Pastikan bahwa hubungan batasan dan elemen secara akurat mewakili sistem atau proses yang diinginkan. Validasi diagram terhadap persyaratan dan lakukan penyesuaian yang diperlukan. Kemudian step yang ke-10 adalah sempurnakan dan ulangi. Penyempurnaan diagram berdasarkan umpan balik dan wawasan tambahan. Diagram UEL sering kali dibuat berdasarkan secara iteratif seiring dengan perkembangan pemahaman sistem. Dan langkah terakhir pada langkah yang ke-11 adalah hasilkan dokumentasi. Beberapa alat UML memungkinkan kita membuat dokumentasi langsung dari diagram kita. Hal ini dapat mencakup dokumentasi kelas, deskripsi kasus, penggunaan, ataupun informasi relevan lainnya. Setelah mengikuti langkah-langkah tersebut, eh, diharapkan kita dapat sudah membuat UML yang baik itu seperti apa. Baiklah, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.